Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 25 Juni 2024 dengan judul Guru Galilea yang Rendah Hati. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena anugerah-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Lukas 4 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam wawancara dengan Nikodemus itu, Yesus memaparkan rencana keselamatan dan tugasnya ke dunia ini. Tidak satu pun terlewat dari pembicaraannya. Ia yang diterangkan dengan begitu sempurna, tahap demi tahap adalah pekerjaan yang perlu dilakukan di dalam hati semua orang yang hendak mewarisi kerajaan sorga. Justru pada permulaan sekali masa kerjanya, ia memaparkan kebenaran kepada orang anggota Sanhedrin, kepada pikiran yang paling suka menerima keterangan, dan kepada seorang guru yang diangkat oleh bangsa itu. Tetapi para pemimpin Israel tidak menyambut terang itu dengan baik. Nikodemus menyimpan kebenaran itu di dalam hatinya, dan selama 3 tahun hanya sedikit sekali buahnya yang kelihatan. Akan tetapi Yesus tahu benar akan tanah tempat menaburkan benih itu. Perkataan yang diucapkan pada waktu malam kepada seorang pendengar di atas bukit yang sunyi itu tidak hilang. Seketika lamanya Nikodemus tidak mengakui Kristus secara terang-terangan, akan tetapi ia memperhatikan kehidupannya dan merenungkan segala pengajarannya. Dalam majelis Sanhedrin berulang-ulang, ia menggagalkan maksud jahat imam-imam majelis Sanhedrin yang hendak membinasakan dia. Ketika pada akhirnya Yesus ditinggikan di salib, Nikodemus terkenan kepada pengajaran di atas bukit Zaitun dahulu. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terang dari wawancara rahasia tersebut menerangi salib di Golgota itu, dan Nikodemus melihat dalam Yesus penebus dunia ini. Setelah Tuhan naik ke sorga, tak kala murid-murid itu sudah dicerai beraikan oleh aniaya, Nikodemus tampil ke depan dengan gagah berani. Ia menggunakan kekayaannya untuk menyokong jemaat yang masih bayi itu, yang sudah diharapkan oleh orang Yahudi akan dihapuskan pada kematian Kristus. Pada masa bahaya, ia yang telah bersikap berhati-hati dan ragu-ragu itu menjadi teguh seperti batu karang, meneguhkan iman murid-murid itu, serta menyediakan uang untuk memajukan pekerjaan Injil. Ia diolok-olok serta dianiaya oleh orang-orang yang dahulu telah menghormati dia. Ia menjadi miskin dalam harta benda dunia ini, namun ia tidak bimbang dalam iman yang berasal dari pertemuan malam dengan Yesus itu. Nikodemus menuturkan kepada Yohanes cerita tentang wawancara itu, dan oleh pena Yohanes cerita itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi berjuta-juta orang.
kebenaran yang diajarkan dalamnya itu sama pentingnya sekarang sebagaimana pada malam hening yang di atas bukit yang penuh bayangan itu, ketika penghulu Yahudi itu datang hendak mempelajari jalan kehidupan dari guru Galilea yang rendah hati itu. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 177 hingga 178. Renungkan lebih dalam, dapatkah saya memimpin seseorang langkah demi langkah dalam rencana keselamatan? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat, sukacita rohani bagi masing-masing kami. Pada pagi hari ini kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang memberikan pelayanan kepada setiap para pasien yang membutuhkan pelayanan yang sungguh-sungguh. Biarlah roh dedikasi yang tinggi, hikmat sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka dengan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa, bukan hanya fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. Pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam pelayanan mereka setiap hari. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, Tuhan hiburkan mereka, berikan mereka juga kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga, agar masing-masing mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.